Haleluya, puji Tuhan. Untuk penonton jemaat Tuhan semua yang mereka yang baru datang, kita telah melalui satu siri khotbah atau penyampaian firman Tuhan berkenaan dengan janji Bapa. Amin. Malah bukan janji Bapa, tapi janji Bapa pada kita sebagai pewaris apa yang Tuhan telah berikan dan janjikan kepada kita. Dan kita belajar banyak. Kita belajar tentang Abraham yang telah menerima janji Bapa ini dan melalui keturunannya. Firman Tuhan katakan dia diberkati. Malah melalui keturunannya bangsa-bangsa lain juga diberkati, luar biasa. Lalu kita lihat dalam firman Tuhan, dia katakan hanya diberkati tapi masyhur, penuh dengan kemuliaan. Amin. Penuh dengan, saya katakan sini ialah pengaruh, impact kepada orang sekeliling kita dalam hal-hal yang indah, yang memberkati. Nah, kenapa saya katakan kita melalui proses ini janji Bapa ini, karena kita selalu menerima janji, betul kan? Kita selalu menerima janji daripada orang, daripada pertumbuhan, daripada persatuan, daripada badan-badan politik dan sebagainya. Dan seringkali kita kecewa dengan apa yang mereka janjikan, ataupun tidak dipenuhi sepenuhnya dan sebagainya. Apalagi kalau sepasang kasih, janji yang tidak dikotai, itu sangat sakit. Dan saudaraku, kita mempunyai seorang pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Bapa kita di surga, dalam pribadi Yesus, yang memungkinkan kita menerima janji yang Dia berikan pada Anda dan saya dengan pasti. Amin. Jadi ini yang sudah kita belajar beberapa waktu, dan ini adalah kalau orang bilang yang terakhir, mungkin yang terakhir. Kita akan bagi tema yang lain. Saya mau supaya semua jemaat Tuhan diberkati. Amin. Haleluya. Kita mewarisi janji Bapa. Tapi lebih tepat lagi, bagaimana kita mewarisi janji Bapa. Oke, saya kesempatan ini untuk ucap terima kasih kepada si Panje dan juga tim, sebenarnya bersama dengan si Jason dan juga si Joshua. Mereka daripada Oksi, tanpa cuti sebenarnya, tapi bukan hanya cuti, mereka sudah rancangan yang luar biasa untuk menjadi berkat kepada kita. Di minggu pertama mereka bercuti. Dan si Panje sebenarnya orang sebelah Temabung, suku mulut. Oke, dia sebetulnya sudah pulang. Bapak dia mencari mana dia ini, dia sudah pulang lagi. Tapi saya percaya Bapak dia tahu lah, kalau dia tahu, dia singgah sini supaya dapat jadi berkat untuk dan saya, kita semua. Jadi puji Tuhan, teman-teman jemaat, ini sebenarnya dalam beberapa waktu ini inilah julung kalinya kami ada pemain musik yang lengkap. Dan juga pujian yang luar biasa. Dan yang sebelumnya luar biasa, amin. Talenta kita itu ada haleluya, tapi istimewa pada hari ini. Jadi terima kasih kepada Jason, Joshua, dan Panje, dan juga dibantu oleh seorang pribadi, yang daripada dorong dari UC, yang dari UITM atau UTM? UITM, itu saudara saya. Angkatan lah. Ini si kayaknya bilang tapi dia punya namanya panjang deh, Francisco. Kira itu namanya panggil dia si Eng. Oke, nanti coba pengenalan dengan pribadi dia, pasti tanya dia siapa nama dia betul-betul lah. Jadi dari pada UITM dari Pulau Pinang, yang mereka dari Perak. Jadi puji Tuhan. Nah, saya percaya apa yang mereka telah tunjukkan kepada Anda dan saya adalah bukan hanya satu orang bilang gairah anak muda, semangat anak muda, tapi lebih dari itu saya percaya karena mereka melihat bahwa siapa mereka dan identitas mereka dalam Kristus, karena mereka tahu siapa yang mereka miliki dan tahu apa janji Bapa bagi kita. Haleluya. Nanti 2 minggu depan saya akan bersama dengan satu jemaat lagi yang ada di Bobokan. Mereka ada hari belia. Tema mereka yang mereka minta saya ketengahkan, mereka punya hari belia itu. Belia maksudnya di gereja adalah memiliki masa depan yang cerah. Dan saya percaya janji Bapa inilah yang menyebabkan kita yakin bahwa kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Mari kita lihat dalam Obaja atau dalam bahasa Inggris Obadiah. Kalau kita lihat sana, perkataan yang saya gunakan sana untuk menjadi tajuk firman Tuhan adalah akan memiliki. Kan? Saya percaya Allah akan mengatakan, ini belum tua.
Bukan kita sudah memilikinya, amin, haleluya, kita sudah memiliki. Tapi dalam konteks firman Tuhan ini, perkataan yang digunakan ialah akan memiliki. Mari kita lihat firman Tuhan ini dalam Obaja 1:17, terjemahan baru. Dia katakan, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Memiliki pula, sini kalau dalam bahasa Inggris ini dia katakan begini, but upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possession. Sebenarnya itu milik mereka, tapi mereka belum memiliki. Milik mereka, tapi mereka belum memiliki. Pernahkah kita mengalami situasi bahwa kita punya, tapi kita belum memilikinya, kita belum menikmatinya? Jadi ini dialami oleh orang-orang Israel. Mereka sebenarnya sudah memiliki. Kenapa? Karena Tuhan sudah bagi itu bagi mereka sebagai waris, sebagai hak, sebagai janji yang Tuhan sudah berikan mulai Abraham. Abraham daripada kota Ur Kasdim, kemudian Tuhan panggil dia satu tempat di tengah tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian, tanah untuk mereka miliki. Tapi berapa waktu, dan Jacob ataupun Yakub ini adalah keturunan yang ketiga dari Abraham selepas anaknya Ishak atau Isaac, kemudian Yakub atau Jacob. Yang akhirnya Jacob ini dipanggil atau diberi nama Israel. Nah, Yakub akhirnya diberi nama Israel. Oke, akhirnya teman-teman mengatakan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula. Maksudnya will be, shall possess. Ada sesuatu yang sangat luar biasa sini yang perlu kita lihat, yang kita perlu perhatikan bahwa ada proses untuk mereka mau mendapatkannya. Ada proses. Jadi orang bilang, orang akan bersifat kesimpulan, ya betul itu penentuan, karena ini proses untuk kita mendapatkannya. Saya beritahu kita pada hari ini. Ini karena ada satu isu dan satu problem yang dialami oleh orang-orang Israel. Karena janji Tuhan kepada Abraham untuk memiliki tanah perjanjian, ataupun yang katakan di sini tanah milik mereka ini adalah bukan berdasarkan kekuatan mereka, tetapi berdasarkan iman, by faith. Banyak orang tidak dapat membiasakan antara perbuatan dengan iman. Alkitab mengajar sangat jelas bahwa iman dan perbuatan adalah satu yang bertentangan. Tidak boleh coexist, tidak boleh bersama-sama. Mengapa ada istilah suam buku? Apabila kedua ini dicampur, tidak pedulilah berapa persen, berapa besar yang iman itu lebih besar, itu perbuatan sedikit dan sebagainya, tidak. Dia tetap menjadi suam buku. Yang Tuhan mau, saya mudah-mudahan akan saya sampaikan adalah waris ini diberikan kepada keturunan Yakub bukan berdasarkan kekuatan mereka, tapi apa yang berlaku dengan Yakub dan juga keturunan Yakub. Sebenarnya waktu Yakub ini masih belum tergoyah. Saya katakan konsepnya kebenaran ini. Nah, tapi waktu zaman Musa, keturunan Yakub, keturunan Israel, 12 suku Israel. Karena ketika mereka berada di Mesir, mereka kembali ke tanah Kanaan semula. Setelah berapa ratus tahun berada di Mesir, mereka mau ambil balik. Tapi mereka tidak dapat ambil semuanya. Ada beberapa bahagian yang masih lagi dikuasai oleh penduduk tempatan di situ, di tanah Kanaan. Malah sampai sekarang, boleh bersama dengan saya, sampai sekarang. Tidak semua tanah Kanaan atau tanah Israel itu menjadi milik orang Israel. Kita tahu ada satu tempat yang menjadi duri dalam daging bagi orang Israel, bangsa Israel sampai saat ini, yaitu semenanjung Gaza. Tapi bukan hanya semenanjung Gaza, sekarang ini baru-baru ini juga di Samaria. Kamu tahu itu Samaria mana? Gurun Yudea. Kamu tahu itu Gurun Yudea? Itu di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di Gurun Yudea. Itu adalah enclave bagi negara bukan Israel. Walaupun ada sejauh kuasa ataupun kewibawa negara Israel sampai ke situ, tapi mereka memiliki otonomi. Berbeda dengan Gaza, itu betul bukan otonomi. Memang diperintah oleh sekumpulan orang yang bukan bangsa Israel atau bukan kerajaan Israel sampai sekarang. Karena apa yang berlaku ialah keturunan Israel ini akan memiliki, maksudnya merujuk kepada apa yang akan berlaku pada zaman. Karena mereka mau mendapatkan pemilikan itu ataupun
sebenarnya mereka sudah miliki, ya kan? Dia possession, mereka punya hak, mereka punya geran. Tapi mereka tidak, orang lain yang bertahan di situ, bukan mereka. Karena mereka mau mendapatkannya itu berdasarkan hukum. Mereka mau mendapatkan itu berdasarkan hukum, ataupun hukum Taurat, atau the law. Jadi saya mau bawa ini kita untuk melihat ini di dalam Roma pasal 4 ayat 13. Saya sengaja bawa supaya kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris juga, karena saya suka di terjemahan King James Version. Dia lebih rapat, lebih dekat dengan terjemahan Septuaginta. Oke, bahasa Yunani yang antara terjemahan yang paling awal penulisan Perjanjian Baru. Boleh bersama dengan saya. Roma 4:13 mengatakan begini, sebab bukan karena hukum Taurat. Karena bukan hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Bersama dengan saya tadi dalam Obadiah atau Obadjah, keturunan Yakub, keturunan Abraham sama. Mereka akan memiliki, dibilang belum memilikinya, karena mereka mengharapkan itu dengan hukum Taurat. Dalam Roma jelas dikatakan bahwa bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ini bersama dengan saya. Jadi kita boleh memiliki janji Tuhan ini. Ada orang bilang ini, pastor ataupun penutua, stop dulu. Apa janji Tuhan kepada Anda dan saya, kan? Amin. Janji Tuhan yang kepada Anda dan saya adalah janji yang luar biasa yang diberikan Bapa kepada Abraham. Kalau kita mau lihat itu di dalam Perjanjian Baru, yaitu terdapat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10, saya tidak sediakan itu dia punya nota ataupun dia punya firman Tuhan itu, tapi saya boleh sebutin, yaitu boleh lihat dalam Yohanes 10:10. Pencuri datang untuk mencuri, memang mencuri kan, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Belum sebenarnya, they might have life and might have that life abundantly. Memiliki kehidupan itu dengan berkelimpahan. Kalau kita mau terjemahkan berkelimpahan itu dengan secara literal, itu berbicara tentang kelimpahan secara material. Tapi saya percaya bahwa jemaat Tuhan cukup matang untuk melihat bahwa kelimpahan yang kita miliki bukan hanya material, malah lebih daripada material. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesus dia katakan bahwa kita diberkati dengan segala, maksudnya meliputi semua yang ada di surga, berkat-berkat rohani. Amin. Nah, sebenarnya berkat Tuhan itu lebih bersifat kekal, lebih bersifat nyata, lebih bersifat benar, berbanding dengan apa yang kita miliki sekarang di maya. Tapi kalau orang katakan tadi penutua, penting juga ini hal-hal material. Memang betul, karena semua hal-hal material ini berasal daripada hal-hal rohani. Dulu dunia tidak ada. Semuanya firman Tuhan mengatakan Roh Kudus melayang-layang di atas air. Maksudnya sedang terbang. Saya tidak tahu kita beristilah terbang karena waktu itu tidak ada kapal terbang dan sebagainya. Tapi Roh Kudus ada di situ. Firman Tuhan mengatakan jadilah, maka apa yang tadi itu dalam roh dia jadi materialize. Termasuklah kewujudan kita, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Jadi apa yang kita ada sekarang ini, termasuk meja ini, daripada kayu, daripada tumbuhan, ada daripada hal rohani. Tapi Tuhan katakan jadilah, makanya jadi. Jadi kalau kita terima berkat rohani, maksudnya kita juga menerima berkat material secara fisikal. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bukan karena hukum Taurat telah diberikan kepada janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa yang dimilikinya, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Janji yang Tuhan berikan itu adalah apa yang dinyatakan dalam apa yang Yesus katakan, aku datang supaya mereka hidup dan milikinya atau miliki hidup itu dalam penuh berkelimpahan, abundantly. Amin. Kita penuh dengan berkat, penuh dengan segala kecukupan. Kalau kelimpahan maksudnya bukan hanya cukup, tapi berlimpah sehingga kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Bagi Abraham, konteks ini kata firman Tuhan katakan kepada Abraham, kau akan mendapat keturunan atau melahirkan keturunan yang ramai. Tapi dia disebut dalam
satu sebutan ataupun satu perkataan yang luar biasa. Dia katakan melalui keturunanmu, bilang, ini janji Tuhan, melalui keturunanmu bangsa-bangsa lain diberkati. Siapakah keturunan Yesus? Keturunan Abraham itu adalah Yesus. Yang waktu itu masih lagi dibawa dalam genetik, ataupun saya katakan dalam galur keturunan Abraham. Amin. Jadi bagaimana Abraham boleh menerima janji ini berdasarkan iman? Bila Tuhan katakan begitu, dia katakan lihat, dia bawa Abraham keluar dan melihat ke bintang-bintang. Nah, saya percaya ada suatu message yang ditulis di bintang berbicara tentang apa yang terjadi pada waktu kedatangan Yesus, yaitu juru selamat, yaitu keturunan Abraham yang akan menyelamatkan dunia. Firman Tuhan mengatakan, percayalah Abraham, maka Allah memperhitungkan itu. Bapak Saudara memperhitungkan itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Dia benar karena dia percaya. Nah, saudaraku, kenapa orang Israel tidak mendapatkannya sampai sekarang? Karena mereka mau mendapatkan, mereka mau klaim ini janji ini berdasarkan hukum Taurat. Nah, ini saya mau jelaskan ini. Apa beza hukum Taurat dengan berdasarkan iman? Hukum Taurat adalah berdasarkan kau buat benar, kau buat betul, kau diberkati. Kau benar, kau diberkati. Kalau kau buat salah, ataupun sedikit salah, atau sebahagian salah, atau salah satu salah, walaupun yang lain betul, kamu akan menerima kutuk. Jadi karena kutuk, kamu tidak akan menerima janji ini. Atau hanya kamu menerima hanya setekan kekuatan kamu untuk mencapainya saja. Dalam Ulangan 28, firman Tuhan katakan ini dengan luar biasa. Dari ayat 1 sampai ayat 14 berbicara tentang jikalau Anda dengan baik-baik melakukan hukum Taurat, perbuatan melakukan hukum Taurat, kamu diberkati di rumah, diberkati di ladang, diberkati waktu kamu keluar dari rumah, diberkati ketika kamu masuk ke dalam rumah. Semua diberkati, tapi dia punya kunci ialah jikalau kamu baik-baik melakukan. Perkataan baik-baik sini ialah zero defect. Bukan dibilang sebaik mungkin, tidak. Karena dalam ayat yang ke-15 dan berikutnya dia katakan jikalau kamu melanggar, bukan semua, salah satu saja. Kamu semua betul yang lain, tapi satu kamu gagal, firman Tuhan mengatakan akan masuk kutuk. Kamu tidak diberkati, bukan balik kosong, terus dikutuk. Itu adalah hukum Taurat. Nah, tapi sekarang ini kita menerima janji kepada Abraham ini. Semua kita lihat ini dan mau klaim. Di ujung ibadah kita, firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan ini, kita keluar dan katakan, Tuhan, saya memiliki, I possess, saya memiliki apa yang Tuhan janjikan kepada saya, bukan berdasarkan kekuatan saya, tapi berdasarkan iman. Jadi semua jelas sekali ini, dia katakan bahwa memiliki ini berdasarkan kebenaran, berdasarkan iman. Kita memiliki ini. Apa maksudnya ini? Maksudnya kita dibenarkan dengan percaya, bukan karena perbuatan. Sangat penting bahwa kita dibenarkan bukan karena percaya, tapi karena kita dibenarkan bukan karena melakukan perbuatan, tapi kita dibenarkan karena kita percaya. Percaya berdasarkan iman, maksudnya percaya kepada karya Yesus kayu salib yang sempurna untuk Anda dan saya. Amin. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 17 teman-teman mengatakan hukum Taurat diberikan melalui Musa. Dia melalui, ada pengantara, melalui Musa. Macam courier service, kalau dia hantar. Saya mau hantar barang kepada istri saya yang berada di suatu tempat, saya kirim melalui Grab, apa itu? Kalau mau hantar makan, ikut pandangan ataupun JNT dan sebagainya. Atau dia katakan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan melalui pengantara, yaitu Musa, seorang hamba. Tapi kasih karunia, grace and truth, kasih karunia dan kebenaran datang. Dia tidak kirim pakai orang, dia datang sendiri. Dia ketuk pintu, datang. Istri saya buka, saya sendiri datang, bukan orang lain. Kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus, dia datang. Dan Yesus Kristus adalah kebenaran dan juga adalah anugerah bagi Anda dan saya. Anugerah, saya suka tadi, besar anugerah.
Setianya. Tapi ada perkataan satu lagi yang ada perkataan anugerah. Itu pujian mahal itu. Anugerah, kamu tahu apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang kita terima bukan berdasarkan kita punya merit. Kalau kita punya merit, maksudnya kalau saya baik saya dapat, itu adalah wages ataupun gaji, upah. Nah, tapi kebenaran yang kita miliki, yang kita dapat adalah berdasarkan iman, adalah anugerah. Maksudnya kita benar bukan karena kita melakukan yang benar, tapi karena Tuhan Yesus menganugerahkan kebenaran saya. Ini banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang tidak paham tentang kekristenan, sehingga mereka melakukan kekristenan ini sebagai satu ibadah, bukan ibadah, tapi sebagai satu tindakan ataupun satu usaha atau perbuatan untuk menyenangkan hati Allah, supaya apabila Tuhan senang dengan kita punya kehidupan, kita diberkati, kita dilayakkan dan sebagainya. Nah, kita orang Kristen tahu benar bahwa keselamatan kita melalui Yesus Kristus, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak aplikasikan kebenaran bahwa kita dibenarkan oleh iman itu sepenuhnya dalam hidup dan saya. Kita masih lagi menuntut merit daripada kita untuk kita berjaya atau sukses dalam aspek tertentu dalam kehidupan dan saya. Saya beritahu kamu, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itulah janji bukan hanya rohani, malah semuanya berasal dari rohani. Tapi ada apa yang secara material. Menurut coba cakap jelas sedikit, sama seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Mereka mau memiliki tanah yang mereka miliki itu, akan miliki itu bukan di awal-awalan sana, itu di tanah Kanaan yang tanah Israel sekarang ini, negara Israel. Dan Tuhan menggenapi bahwa akan pada waktu akhir zaman Tuhan akan memberikan, mereka memiliki semula, tapi belum sepenuhnya. Dan saya percaya sedikit masa lagi, pada waktu zaman akhir ini, orang Israel akan mendapat semua tanah yang dijanjikan oleh Bapa pada mereka. Apabila mereka sadar siapa yang mereka telah salibkan 2000 tahun yang lalu. Karena banyak orang Israel sekarang ini, termasuk pemimpin politik, mereka belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka masih menunggu juru selamat. Mereka masih mengharapkan kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Yang sedihnya aplikasi untuk anak dan saya adalah bagi kita orang yang percaya pada Yesus Kristus, ramai kita orang-orang Kristen yang masih memiliki pemikiran yang salah tentang kekristenan, sehingga kekristenan adalah satu gaya hidup. Memang betullah gaya hidup, lifestyle, tetapi bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman. Mari saya jelaskan di sini. Sampai tiga satu ilustrasi. Ini seorang pemuda, seorang pemimpin pemuda-pemudi, pemimpin belia di kalangan gereja, dan bukan gereja lain, gereja kita. Saya tanya, saya bilang, macam mana kau menjadi orang benar? Macam mana kita menjadi orang benar? Jadi soalnya sama saya tanya dengan kamu, macam mana kamu jadi orang benar sehingga kamu boleh layak menerima janji Abraham ini, supaya hidup kita penuh dengan berkemenangan. Dia katakan bahwa itulah penutup, kita harus berbuat baik, kita harus jangan berbuat dosa, rajin ke gereja, malah harus rajin pelayanan dan sebagainya. Saya berkata kamu, bukan. Kamu pikir bila kamu bagus, kamu rajin ke gereja, kamu berbuat baik, meninggalkan perbuatan yang tidak baik, kamu akan dapat upah surga? Tidak. Atau diberkati? Tidak. Kita orang Kristen diberkati bukan karena perbuatan kita. Perbuatan kita hanyalah kesan daripada keselamatan yang sudah kita miliki. Jadi kita hanya, saya beribadah pada Tuhan, rajin melayani Tuhan, firman Tuhan. Saya melayani karena saya sudah selamat, bukan supaya saya selamat. Saya melayani bukan supaya saya dibenarkan, supaya saya diberkati. Saya melayani karena saya sudah diberkati, saya sudah diselamatkan. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Sebenarnya 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Minta maaf saya. Kita lihat ini dulu. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia kata begini. Kamu tanya dengan saya, penutup, macam mana saya boleh jadi orang benar tanpa melakukan yang benar? Nah, saya bertahu, saya mau establish awal-awal, bukan bermakna gereja kita tidak mendorong atau tidak pentingkan perbuatan. Perbuatan sangat penting, ibadah sangat penting.
Tapi itu menjadi secondary. Sebelum kita tahu kebenaran ini, pertanyaannya adalah bagaimana saya menjadi orang benar tanpa melakukan yang benar? Saya boleh menjadi orang benar karena apa yang berlaku dalam 2 Korintus pasal 1 dikatakan dia, sini ya Yesus. Dia akan dia yang tidak mengenal dosa. Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuatnya, sini adalah Bapa di surga, menjadi dosa. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya beritahu kamu, Yesus tidak pernah berdosa. Beliau sebenarnya semua setuju dengan saya. Dia lahir daripada seorang perawan. Maksudnya dia tidak mewarisi darah daripada seorang laki-laki yang mewarisi dosa keturunan daripada Adam. Dosa keturunan, beliau bersama dengan saya. Dosa keturunan itu. Maksudnya dia punya darah tidak bercampur dengan darah ibu. Kalau kita lahir, kita tidak bercampur dengan darah ibu. Waktu kita dalam kandungan ibu. Tapi kita menerima gen ataupun benih daripada bapak. Yang ada DNA darah. Ada DNA darah Adam, itu darah yang berdosa. Tapi Yesus dikandung oleh melalui Roh Kudus, dimasukkan dalam rahim Maria. Dia menerima segala nutrien makanan yang dimakan oleh Maria, tenaga, oksigen dan sebagainya di dalam itu baby. Tapi dia punya darah tidak bercantum. Tidak banyak. Ini secara biologi. Saya percaya banyak kita sudah paham, sudah belajar sains dan sebagainya. Kenapa? Karena darah baby dan darah ibu tidak bercampur. Karena boleh saja berlaku jikalau bercampur, anak atau ibunya akan kontaminate dengan darah. Karena kita tidak boleh, contohnya kalau bapak darah O, darah B, anak pun jadi darah E, dia pun jadi darah E. Kalau bercampur E sama B, itu darah akan membeku. Jadi baby boleh saja berbeza dia punya jenis darah dengan ibu, karena dia tidak bercampur. Tapi itu nutrien, maksudnya nutrien oksigen, gula, itu glukos dan sebagainya, protein sebenarnya boleh berpindah daripada darah ibu dan kepada darah anak di dalam satu lapisan dipanggil plasenta. Ataupun itu tembuni itu. Lapisan di antara dinding uterus ibu ataupun rahim ibu dengan itu tembuni anak. Maksudnya saya berkatakan sini apa sebenarnya teman-teman mau establish ini? Saya berkata bahwa Yesus dilahirkan bukan dari seorang laki-laki, tapi dia berada dalam rahim ibu. Dia tidak bersentuh dengan darah Maria yang kontaminat ataupun darah keturunan Adam yang berdosa. Dia tidak berdosa. Malah perkataan yang digunakan oleh Paulus dia tidak mengenal dosa. Pontius Pilatus mengistilahkan Yesus sebagai dia yang tidak bersalah, darah yang tidak, orang yang tidak bersalah. Si Yudas dia katakan aku telah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Dan Paulus katakan bahwa dia tidak mengenal dosa. Ini lebih tepat dia punya penjelasan bahwa Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Tapi bagaimana Yesus boleh menjadi berdosa di kayu salib ketika dia menanggung dosa kita dan mati oleh karena dosa kita? Yaitu dia menerima dosa Anda dan saya. Dia menerima dosa Anda dan saya. Sementara kebenaran Yesus berpindah kepada kita. Ini tidak pertukaran yang secara rohani. Nah, mari saya jelaskan ini. Kita semua paham bahwa di Timur Tengah, malah juga di negara kita, di kalangan orang dusun dan sebagainya, ada satu sistem yang kita gunakan sebagai sistem korban. Saya tidak tahu lah kalau Cina. Adakah ini korban-korban? Mungkin ada. Ya, potong ayam dan sebagainya, setumpah darah dan sebagainya. Tapi orang Israel mempunyai sistem seperti ini. Kalau orang itu bersalah, pada waktu zaman Musa, hukum Taurat, dia akan datang ke rumah Tuhan dan dia bawa seekor kambing. Dari jauh lagi itu imam yang ada di rumah Tuhan dinampakkan itu orang datang, dia bilang, oh habis tadi berdosa. Tidak, dia tahu sudah bahwa orang yang datang ke rumah Tuhan itu memang orang yang berdosa. Dan dia bawa kambing. Dan ketika sampai di rumah Tuhan itu imam, dia tidak tanya itu orang, dia tidak cek itu orang, dia cek itu kambing yang dia bawa atau domba yang dia bawa. Dia cek apa yang datang, dia periksa, dia tengok keadaan kambing itu adakah sehat. Tidak ada cacat, sempurna. Tidak ada kutu, tidak ada kudis, bukan buta, bukan
tempang dan sebagainya. Mesti yang sempurna, yang memang sempurna itu kambing. Kenapa? Karena dia menggambarkan kekudusan, menggambarkan purity, itu ini ialah kekudusan, kebenaran. Jadi selepas dia cek, kalau dia lihat bahwa itu kambing itu betul, tidak ada masalah, akhirnya dia bilang, oke, yang orang yang bawa itu, kau tumpang tangan di kepala itu kambing, tumpang tangan. Lepas itu imam pun berdoa. Dia berdoa supaya apa? Dia katakan bahwa apa yang kebenaran ataupun ketidakcacatan kambing ini menggambarkan kekudusannya berpindah kepada orang. Sementara orang yang berdosa ini, banyak dosa dia ini, kesalahan dia berpindah kepada domba. Dan kemudian dia ambil itu pisau, dia berikan kepada orang yang berdosa ini dan suruh sembelih itu kambing. Ini berlaku sampai sekarang, masih lagi orang sekarang masih lakukan ini. Apa maksud ini? Maksudnya dia salah, dia sepatutnya dihukum, dia sepatutnya mati. Karena hukum bagi dosa di dalam Bapa adalah maut, mati. Tapi dia tidak mati. Yang mati, maaf saya, yang mati adalah kambing, menggantikan tempat dia. Maksudnya ketidakcacatan kambing itu berpindah pada dia kebenaran, sementara dosa dia berpindah pada kambing, dan yang kambing yang harus mati, disembelih kemudian dibakar sebagai korban bakaran. Inilah saya katakan konsep, tapi ini bukan konsepnya, adalah ilustrasi kebenaran tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib. Kita mau supaya bila orang tanya dengan kita, kenapa Yesus harus mati? Siapa nak tanya? Waktu saya di U, kami ada satu bukan bahan kuliah, pelajaran, apa itu? Kertas lah kan, yang tiba-tiba istimewa waktu itu dia bagi, dia bilang perbandingan agama. Jadi waktu dibentangkan tentang Kristen di kuliah, waktu di kuliah orang yang Yesus mati dan sebagainya. Jadi bila di tutorial kami maksudnya dia yang lebih kecil bermacam-macam. Saya orang Sabala, ada satu kawan saya Chinese, dia Kristen juga, perempuan. Tapi orang jangan Kristen, yang lain semua Melayu, Indian dan sebagainya. Atau ada Chinese yang lain tapi bukan Kristen, itu Buddha lah. Dan ini kawan kami yang non Muslim, yang bukan Kristen ini, yang Muslim ini, yang Melayu, dia tanya kepada tutor, kami orang Melayu. Dia bilang begini, saya dengar masa kuliah yang Jesus mati, tidak logik, dia bilang. Kan kalau kamu ada starring, dia bilang kamu ada starring, mau tengok film Hollywood dan sebagainya. Kalau kau tahu dia starring mati, bagus jangan tengok lah, menyesal tengok. Kita mau starring dia hidup bahkan. Ya dia bilang kenapa starring, dia cakap begitu. Jangan tersatu juga saya. Starring orang Kristen ini mati, dia bilang. Kenapa Jesus perlu mati? Kenapa tidak percaya cara seperti yang Muslim katakan bahwa bukan dia mati tapi dia digantikan, dia hidup, dia diselamatkan. Jadi apa signifikan kematian Jesus? Jadi dia bilang itu tuh ini tutor kami. Ayo siapa tidak tahu, dia bilang, "Pak, siapa orang sini orang Kristen?" Dia bilang yang boleh jelaskan ini. Jadi kami 2 orang saja. Bilang itu yang Chinese, yang kawan saya perempuan Chinese. Iyalah, sekolah laki, dia bilang. Kalian terpaksa lah. Jadi saya bangun, saya katakan, why Jesus had to die? Semua jemaat Tuhan, kita semua boleh jawab kenapa Yesus harus mati. Yesus harus mati karena dia menggantikan tempat kita. Dia seumpama domba. Dia adalah domba korban bagi anak saya. Malah dia adalah anak domba Allah. Dia mati, sebenarnya kita yang mati, kita yang berdosa, kita yang harus dihukum, tapi sebaliknya dia yang mati. Apa yang berlaku ialah apabila kita percaya kepada Yesus, berdasarkan iman, kita percaya pada Yesus, kita percaya pada karya ataupun pekerjaan ataupun apa yang berlaku di kayu salib, kematian Kristus itu menyelamatkan Anda dan saya. Ketika kita percaya, segala dosa kita berpindah kepada Yesus. Kita harus mati, tapi bukan kita yang mati, tapi Yesus yang mati bagi pihak kita. Dia mengambil segala dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa. Perkataan digunakan oleh Paulus, tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Macam mana dia menjadi dosa? Dosa kita berpindah kepada dia. Tapi yang luar biasa adalah jangan kita lupa, kebenaran Yesus seperti seekor domba yang tidak bercacat celah itu berpindah ke kita. Dan kita menjadi orang benar. Iman mengatakan supaya dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Sesuatu dalam terjemahan bahasa Inggris, mari kita baca ini. Saya baca dalam surah kebenaran yang katakan, "For he had made him to be sin for us." Dia telah menjadi dosa bagi pihak kita, who knew no sin, that we might, supaya kita boleh be made
the righteousness of God in him. Maksudnya seperti kamu, Anda dan saya memiliki kebenaran Allah dalam Anda dan saya, walaupun Anda dan saya tidak sempurna. Kita menjadi orang benar bukan karena kita berlakuan yang benar, tapi kita percaya kepada Yesus. Percayalah pada hari ini bersama dengan saya. Jika kamu percaya pada Yesus, kalau tidak saya akan bawa kamu untuk terima Yesus. Saya cabar kamu terima Yesus. Siapa yang belum terima Yesus secara pribadi, terima Yesus hari ini. Kalau kamu sudah terima Yesus, percayalah. Firman Tuhan mengatakan pada minggu lepas kami sudah baca ini, dikatakan begini, saya beritahu kamu ini. Yohanes katakan, saya beritahu kamu ini di berita Injil, supaya kamu yang ada dalam Kristus Yesus, yang percaya pada Yesus, supaya kamu tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu sudah diselamatkan. Jadi saya mau tanya begini, bagaimana saya boleh jadi orang benar tanpa melakukan yang benar? Kalau kita boleh jawab, mengapa Yesus tidak pernah mengenal dosa, mencari dosa, tapi mencari dosa, malah mati untuk kita? Kau boleh jawab, kita boleh jawab, mengapa saya boleh jadi orang benar tanpa melakukan yang benar? Amin. Ini luar biasa. Saudaraku, kita balik kepada tujuan asal penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mewarisi janji Bapa. Malah perkataan yang sebenarnya tepat ialah bagaimana kita mewarisi. Dan saya mau urge ini untuk kita warisi janji Bapa ya. Dan bahwa kamu sudah memiliki ini berdasarkan bukan apa yang kamu buat, merit pada kamu, kebaikan kamu, bukan sama seperti apa orang saya sedang lakukan sampai saat ini berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat ialah kau buat, kau benar, kau buat dengan baik, dengan sempurna, kau benar. Kau gagal, kau tidak benar. Kita menjadi orang benar karena ada seorang pribadi yang tidak mengalami dosa, menjadi dosa supaya kita yang berdosa ini menjadi benar. Amin. Nah, saya mau mundur balik, yaitu dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Ini sangat luar biasa ini, karena bila saya sampaikan ini ada persoalan, malah saya sendiri menerima ini. Secara pribadi bilang, walaupun saya tidak langsung, tapi dikatakan begini, ada seorang khotbah, dia bilang dia boleh jadi orang benar tanpa melakukan yang benar, tidak ibadah dan sebagainya, tidak. Jadi maksudnya dia buatlah hal-hal yang tidak bagus, tapi tetap orang benar, gitu. Begitu. Soalnya begini nih, bila saya cakap begini kan, bahwa kamu jadi orang benar walaupun perbuatan kamu tidak sempurna, berdasarkan iman saja kamu menjadi orang benar, orang akan mulai menuduh dan katakan, oh jadi boleh buat apa saja lah. Kan? Saya berkata kamu, lihat ini. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan melumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kesombongan manusia maksudnya pride of man, yang katakan untuk menentang pengenalan akan Allah, kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tidak begitu jelas, tapi kita lihat dalam bahasa Inggris, dengan begini, casting down imagination, maksudnya mana? Dalam pikiran kita. Casting down, maksudnya hancurkan pemikiran, and every high thing, maksudnya kesombongan, high thing that exalted itself. Semua saya boleh, dan sebagainya. Sebenarnya begini, saya berkata lama, kadang-kadang bergantung pada diri sendiri, bukannya kesombongan, tetapi juga yang merendahkan diri. Apabila kamu katakan, sebenarnya sama saja, cuma dia di ujung ekstrim kiri, satu ekstrim kanan. Yang saya boleh sama yang saya tidak boleh. Karena dua-dua berharap pada apa yang kau boleh atau tidak boleh, berdasarkan kamu. Tapi kita bukan berdasarkan kita. Firman Tuhan mengatakan, against the knowledge of God and bringing into captivity, maksudnya takluk every thought, semua pikiran, to the obedience of Christ. Taklukkan kepada to the obedience of Christ. Obedience of Christ. Kenapa saya kasih highlight King James? Karena dalam bahasa terjemahan baru Indonesia dia katakan menaklukkan kepada Kristus saja. Tapi apa yang mau taklukkan? Yaitu the obedience of Christ. Maksudnya ketaatan Kristus. Kekristenan kita bukan berdasarkan ketaatan saya, tapi berdasarkan ketaatan Yesus yang mati, yang setia dan setia sampai mati bagi tiap Anda dan saya. Macam begini, kalau iblis tanya, oh kau orang Kristen, kau bilang kau mau diberkati, tapi kau punya perbuatan tidak sempurna. No, kita bukan bercakap tentang kesempurnaan kita.
Kalau iblis itu doa begitu, cakap begini, iblis, kok kasih pusing-pusing saya kiri kanan timur depan belakang, semua memang banyak kelemahan saya. Tapi saya bukan saya. Lihat siapa objek iman saya. Yesus. Adakah dia taat? Adakah dia setia? Adakah dia obedience? Kalau dia obedience, saya juga orang benar. Amin. Dia katakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya perkulusan. Saya berkata saudaraku, inilah peranan yang selalu kita alami. Kadang-kadang kita peranan ini berlaku, orang bilang tidak tahu lah, kalau ada orang Kristen kalangan kita pun ada yang percaya bahwa bikin gunung di bukit, di pokok-pokok besar, paling kalau pokok ara, situlah kita berperang. Yesus sikir kau iblis, suruh cahar, ada rumah-rumah yang sudah tua dan sebagainya. Kamu tahu peranan kita berlaku di mana dalam pikiran kita? Apabila iblis berbisik dan katakan, kau bilang kau orang Kristen, tengok apa yang kau buat. Dia selalu coba kita introspektif, melihat diri kita siapa kita. Dia coba bawa supaya kita pikir tentang keterbatasan kita. Kita punya kelemahan kita, kekurangan kita. Terus dia bilang, macam mana kau bilang kau layak, macam mana kau boleh warisi janji Abraham, sedangkan tengok apa yang kau buat. Selalu dia coba membawa kita apa yang kita buat sempurna. Kalau sempurna bagus juga. Dia kasih ingat kita apa yang kita buat tidak sempurna, yang kita buat tidak cukup, yang kita buat gagal, yang kita buat salah dan sebagainya. Dia selalu bawa ini, iblis membawa kita pikir seperti itu. Tapi apa yang kita boleh patahkan serangan iblis nih? Kita katakan begini. Iblis, kami patahkan segala apa yang kau cakap itu bukan berdasarkan ketaatan saya, tapi taklukkan semua itu. Termasuk kalau bilang saya lemah dan sebagainya, itu kepada bukan saya, tapi kepada the obedience of Christ. Ketaatan Kristus. Malah kamu tahu, Paulus dalam pelayanan dia bukan membimbing orang untuk taat perbuatan. Dia bilang, kamu sebagai orang Kristen harus buat ini ya, jangan buat itu, jangan buat ini, buat yang ini sudah sampai mati, harus setia. Bukan. Ketaatan kita adalah ketaatan iman. Walaupun apapun keadaan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita, saya mau berdoa dan saya dorong pada jemaat Tuhan untuk tetap percaya. Kita tidak ada dasar untuk mau berdasarkan apa yang kita buat. Kita punya kebanggaan terhadap diri kita, kelemahan kita. Tapi kita tetap percaya bahwa bukan karena saya setia, tapi Allah yang saya sembah adalah Allah yang setia. Kita taat percaya, bukan taat perbuatan, taat percaya. Dan ini yang saya mau establish ini. Bagaimana dengan perbuatan? Saya beritahu kamu, dalam Alkitab semua hal-hal yang baik, kasih, lemah lembut, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, malah yang paling penting sekali, self control, kawalan diri, itu bukan perbuatan. Itu adalah buah. Dia buah. Bukan sesuatu yang dihasilkan berdasarkan apa yang kita buat. Dia berdasarkan apa yang nature kita. Kalau kita berakar pada Yesus, dia akan mengeluarkan buah tersebut. Jadi macam mana saya buat? Macam mana saya harus lakukan? Paulus mengajar bahwa dia katakan tetap kerjakanlah keselamatan. Dalam bahasa Inggris dia katakan walk out your salvation. Maksudnya ada dalam sudah. Jadi walk out your salvation. Kita sudah selamat. Jadi walk out. Kita katakan saya diberkati bukan karena saya telah buat sesuatu, tapi karena Tuhan telah memberkati saya. Kita katakan saya orang benar bukan karena saya orang benar, tapi karena Yesus membenarkan saya sebagai anugerah, gift pada saya. Amin. Saudara, sangat penting. Nah, saya mau bawa jemaat Tuhan untuk melihat ini dengan saya katakan dengan tepat, sebagai orang-orang yang percaya, yang mewarisi janji Abraham. Anda dan saya bukan akan memiliki, kita sudah memiliki. Orang dalam Obadiah, orang Israel keturunan Yakub akan memiliki. Karena pada waktu ketika nanti orang akan percaya siapa Yesus yang sebenarnya. Mereka belum percaya seperti sekarang. Mereka masih hidup sebagai berdasarkan hukum Taurat, merit yang mereka ada. Jadi mereka dapat sepakat apa yang mereka mampu buat. Tapi bagi Anda dan saya yang percaya pada Yesus, Anda dan saya boleh memiliki dan sudah memiliki. Jadi pada hari ini saya ingin katakan di sini bahwa salah satu yang merupakan yang Tuhan mau kita warisi, yang kita miliki adalah
kesembuhan. Amin. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita sembuh. Itu adalah rencana dan kehendak Tuhan untuk anak saya untuk memiliki kesembuhannya. Kenapa kadang-kadang kita tidak memiliki semuanya? Karena kita masih melihat secara introspektif siapa diri kita. Kita melihat apakah saya layak dapat ini kesembuhan. Saya bertahan dengan saya. Kalau berdasarkan perbuatan kita semua tidak layak. Tapi bila kita percaya pada Yesus, berdasarkan anugerah kebenaran yang Yesus berikan kepada anda dan saya melalui firman Tuhan ini, yang dalam 2 Korintus 5:1 ini, anda dan saya layak. Kita semua layak menerima janji Bapa. Nah, saya menutup dengan doa. Saya mau berdoa pada anda dan saya dan semua kita. Saya tidak tahu ada di antara kita di sini yang tidak sehat. Tapi jika ada, saya mau berdoa saat ini, Tuhan sembuhkan anda dan saya. Dan saya mau kita semua ambil ini, klaim ini di dalam nama Yesus. Bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita tunduk kepala semua. Bapa di surga, saya mau